Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Saudara-saudari, banyak orang Yahudi yang tidak akan menerima bahwa Yesus adalah satu dengan Bapa. Banyak orang Yahudi yang menolak bahwa Yesus adalah Allah. Bagi beberapa orang Yahudi, kelahiran Yesus adalah sulit untuk mereka terima dan belum menembus ke dalam hati mereka. Maka ketika Yesus menjelaskan bagaimana Yesus akan memberikan dirinya kepada mereka dalam Ekaristi, mereka menolak dengan keras. Saudara-saudari, tindakan iman yang pertama, yakni kepercayaan akan kelahiran Yesus, sangatlah penting bagi mereka agar dapat melakukan tindakan iman yang kedua, yakni percaya akan kehadiran Ekaristinya. Setiap kebenaran yang Yesus ungkapkan tentang dirinya terhubung dengan kebenaran lain yang ingin ia ungkapkan tentang dirinya sendiri. Saudara-saudari, undangan Yesus untuk menerima kebenaran dan kasih-Nya adalah sebuah undangan. Yesus tidak memaksakan dirinya pada kita. Setiap kebenaran yang menyelamatkan yang Yesus hadirkan senantiasa bebas untuk diterima oleh kita atau kita kesampingkan. Kita akan menjadi hampa dengan menolak kebenaran apapun tentang Yesus, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri, sama halnya dengan setiap anugerah yang Yesus tawarkan kepada kita. Setelah ajaran tentang Ekaristi ini, banyak murid Yesus yang pergi dan tidak lagi menemani Yesus, karena Yesus telah mengundang mereka untuk mengikutinya dengan bebas. Maka demikian juga mereka bebas untuk pergi. Saudara-saudari, namun apakah mereka dapat mengambil bagian dalam sukacita kebangkitannya? Akankah mereka menerima kepenuhan hidup yang telah Yesus janjikan kepada mereka? Akankah mereka menemukan
apa yang paling dibutuhkan dan diinginkan hati mereka jika mereka tidak lagi berjalan bersama Yesus. Semua penghakiman diserahkan kepada belas kasihan Tuhan saja. Saudara-saudari, Petrus sudah percaya pada keilahian Yesus dengan berkata, "Kami telah menjadi percaya dan yakin bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Apapun yang Engkau ajarkan atau katakan dapat diterima oleh dirinya, bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat Petrus pahami sepenuhnya." Keyakinan dan kepercayaan Petrus kepada Yesus memungkinkan Petrus untuk mengajar apa yang mungkin ia dapatkan dengan pergi ke tempat lain atau ke orang lain. Bahkan jika jalan dengan Yesus dipenuhi dengan ketidakjelasan dan penderitaan yang besar, Petrus tetap bersama dengan Yesus. Saudara-saudari, semoga kita pun tetap bersama Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita, dalam suka baik duka, dalam sehat baik sakit, dalam untung juga baik malang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.